Perpisahan dengan istrinya sungguh berat, tetapi sekarang ini Priscilla siap untuk berkorban dan merelakan Stad pergi. Pada malam perpisahan, Stad menyatakan yang menjadi patokan misinya sampai hari ini, yaitu karena Yesus Kristus adalah Tuhan dan telah mati bagiku, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar untuk kupersembahkan padanya. Akhirnya pada tahun 1913, dua orang pria berangkat dari Inggris. Yang pertama adalah Charles Stad yang berumur 52 tahun dan yang berikutnya Alfred Buxton yang baru berusia 21 tahun. Melalui perjalanan yang susah, mereka akhirnya tiba di pedalaman Afrika, yaitu di Kongo. Dengan demikian, mereka menjadi pelopor dan perintis dari misi di jantung Afrika yang kemudian masih menjadi satu sending misi yang sangat berarti. Satu sending misi yaitu Faith Mission menjadi satu bagian dalam sejarah karena semua kebutuhan hanya diminta dari Tuhan. Satu patokan dari George Muller yaitu bapa rumah anak piatu yang ia pegang dan yang memberi inspirasi kepada Stad. Mereka mengalami banyak kesulitan sebelum Stad dengan kawannya sampai ke Danau Albert yang dahulu merupakan perbatasan dengan Kongo. Berbulan-bulan mereka melintasi Kenya dan Uganda. Stad menulis, "Kami berkemah di tepi danau. Gelap datang dan kami makan bubur untuk makan malam dan berputar-putar di semak-semak mencoba mendapatkan rusa karena kami memiliki tinggal sedikit persediaan makanan. Saat senja, nyamuk dan lalat danau sungguh sangat mengganggu. Saya tidur di tempat terbuka dengan jaring, tetapi harus masuk ke dalam tenda pada malam hari karena hujan. Bunyi-bunyi lalat berterbangan dan suara ribut buaya di pinggir danau membuat tidur kami tidak nyaman. Danau itu hanya berjarak 20 meter dari tenda tempat kami istirahat. Saya tidak pernah tahu sebelumnya kalau buaya membuat suara mendengkur. Saya melihat mereka makin mendekat, sehingga saya berusaha supaya api tetap menyala di antara tempat tidur saya dan danau sebagai tindakan pencegahan. Kami kemudian bertemu seorang pria dengan menjinjing sekeranjang penuh jagung mentah dan ubi jalar. Kami memintanya untuk memberikan kami sedikit, tetapi muncul masalah. Bagaimana cara membayarnya? Kami tidak punya uang. Namun, saat ada kebutuhan mendesak, biasanya di saat yang sama akan dicari solusi. Kami lalu melihat celana kami. Mengapa celana harus memiliki begitu banyak kancing dengan warna keemasan? Ya, untuk dipotong dan digunakan sebagai uang di Afrika Tengah tentunya. Dengan menerima beberapa kancing tersebut, teman kami itu pergi dengan sangat senang. Meskipun kami tidak tahu bagaimana istrinya akan menggunakannya. Di desa berikutnya, seorang pria yang lain menolong kami lagi. Dalam beberapa menit saja, kami berhasil menyalakan api. Juru masak mempersiapkan makanan dan kami menikmati keceriaan bersama dengan beberapa teman yang menyertai kami. Masakannya sangat sederhana dan tidak terlalu pedas oleh saus yang kaya rasa. Karena tidak memiliki panci, wajan, penggorengan, atau bahkan kantong kertas, koki kami memasukkan makanan ke dalam api dan kemudian mengeluarkannya sudah matang setelah setengah jam. Kami makan dengan lahap, tubuh kami segera dikuatkan kembali. Kami masih memiliki beberapa kancing untuk melunasi tagihan. Teman lokal, pengangkut barang kami yang memiliki gigi seperti dikikir, menunjukkan bahwa mereka ini adalah kanibal. Tetapi karena kami berdua bertubuh kurus kering, mereka tidak tergoda untuk memikirkan yang lain, kecuali yang harus mereka pikul. Jadi, baik mereka maupun kami sama-sama tidak menyerah. Akhirnya, kedua perintis ini sampai ke tempat tujuan mereka, yaitu di Niangara, di jantung Afrika. Selama 9 bulan, mereka di perjalanan dengan banyak susah payah. Stad menulis, "Kami sering terjepit, tetapi Tuhan sangat dekat, sehingga kami selalu menantikan kesulitan supaya kehadiran Tuhan dirasakan dan kami seperti dahulu bisa lagi mengalami pertolongannya. Sekarang ini kami harus menebang pohon dan membuka hutan, menanam dan membangun pangkalan misi yang pertama mulai di Niangara. Kami membayar untuk semua ladang hanya 6 pound. Kami menamakan ini Istana Buckingham. Dalam 2 tahun, Stad dan Buxton menentukan dan memberi batas pada 4 kawasan seluas beberapa ratus mil, di mana 8 suku target mereka hidup. Priscilla memimpin badan misi di Inggris. Ia juga mempunyai pekerjaan yang besar. Satu panitia baru yang mendukung badan misi ini dibentuk.
Walaupun Priscilla masih bergumul dengan penyakit jantung, ia tetap melibatkan diri sekuat tenaganya untuk badan misi yang baru. Dari tempat tidurnya, ia mendirikan kelompok-kelompok doa dan mengedarkan pokok doa misi bulanan. Ia menulis 20-30 surat tiap hari dan mengeluarkan majalah misi yang pertama, dan putri-putrinya membantu pekerjaan ini. Sekarang ini mereka membutuhkan misionaris di Afrika untuk sekian pangkalan misi yang didirikan.